Kesuksesan itu tidak hadir secara kebetulan, namun sukses itu penuh dengan perjuangan, pengorbanan, dan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama di channel Alfa Frozen Mat. Cukup melihat dan mendengar jadi pengalaman. Alhamdulillah kali ini Allah masih memberikan kesempatan kepada Mas Ahyar masih bisa bertatap muka walaupun lewat online dengan semua subscriber AFM di mana saja berada. Dan sekali lagi selamat datang para subscriber pendatang baru yang baru melihat atau bergabung di channel Alfa Frozen Mat kali ini. Alhamdulillah kali ini Mas Ahyar ingin berbagi tentang pengalaman, karena dengan melihat dan mendengar aku yakin bisa menjadikan suatu kemanfaatan buat kita semua. Mas Ahyar ingin melanjutkan dari konten yang pertama, yaitu pentingnya sebuah brand. Yang kedua yaitu pentingnya mendesain brand. Karena mendesain brand itu juga bisa menentukan sebuah pembrandingan itu bisa sempurna, bisa berhasil, bisa tercapai dengan harapan kita. Yang pertama yaitu menentukan dari tulisan. Ini penting banget. Yang kedua menentukan dari warna tulisan. Yang ketiga menentukan inti brand. Yang keempat menentukan warna brand. Dengan warna brand, dengan tulisan itu tanpa sadar pelanggan kita itu bisa memasukkan brand tersebut itu ke alam bawah sadar pelanggan kita, sehingga mudah diingat sampai kapanpun selalu terngiang dengan brand yang kita tentukan. Pertama yaitu tentang masalah tulisan sebuah brand. Tulisan itu juga ditentukan dari, kalau orang bilang itu apa ya, tulisan itu mudah dibaca lah. Nah ini contohnya, katakanlah menentukan dari sebuah tulisan. Tulisan itu harus mudah dibaca juga. Kan nggak sulit, itu apa sih mas tulisannya? Nah, enggak. Tapi yang sekiranya itu mudah dibaca. Jelas. Ini harus menentukan juga ini. Apalagi walaupun kita sendiri itu kemarin yang di konten, yang kemarin kan Mas Ahyar bilang, jangan menuruti ego. Jadi tulisan pun ini harus mudah dibaca. Tulisannya mudah dibaca. Wah, langsung orang itu melihat, langsung terbaca. Jadi nggak menuruti model-model, boleh mengikuti model itu. Ya, tapi kalau pelanggan kita itu dari kalangan menengah ke bawah ataupun nggak suka berpikir, otomatis dia tidak mau terlalu berbelit-belit dalam membacanya. Nah, itu pentingnya menentukan tulisan. Yang kedua yaitu menurut Mas Ahyar yaitu menentukan dari warna. Warna juga ini sangat berpengaruh besar, karena warna ini bisa menghipnotis pandangan seseorang itu tertuju dengan sebuah tulisan. Warna dan tulisan juga. Kalau ini tulisannya, kalau menurut Mas Ahyar kurang mengena lah. Dan kalau ini tulisannya mengena, langsung sosis Abu Mat. Nah, ini juga dari segi warna. Warna itu di saat seseorang itu melihat, berjalan, melihat sesuatu itu langsung tertuju dengan sebuah tulisan dan warna itu. Ada juga yang mengatakan warna makanan itu identik dengan warna kuning. Nah, silakan pakai, mau jenengan pakai warna merah, warna biru seperti di market-market yang sebelah, yang sekiranya itu bisa menonjol di sekitarnya itu, di sekitar tulisan itu. Gitu. Jadi tulisan itu benar-benar bisa menonjol, orang itu langsung memandang. Pandangan pertama. Nah, karena pandangan pertama itu yang mengesankan. Gitu loh. Jadi sesuatu yang dipandang awal gitu, itu akan terkesan masuk dalam alam bawah sadar kita. Yang ketiga yaitu menentukan inti brand atau poin atau intinya brand itu yang di mana. Contoh seperti ini. Kalau menurut Mas Ahyar, ya kan, sosis Abu Mat
sosis ini kan sebuah makanan atau tempat itu menentukan jualan makanan. Berarti poinnya adalah Abu Mat atau ditambahi Abu Frozen Mat, katakanlah. Berarti poinnya di sini. Berarti yang kita tonjolkan dalam tulisan tersebut yaitu di Abu Matnya. Contoh seperti itu. Jadi sosis itu nggak perlu dibesarkan kalau menurut pendapat Mas Ahyar. Seperti kalau orang Lamongan itu pecel lele Lamongan Berkah Jaya. Pecel lele Lamongannya itu bisa dikatakan agak kecil, tapi yang lebih ditonjolkan adalah pecel lele Berkah Jaya. Jadi berkah jayanya itu yang ditonjolkan. Nah, jadi bukan pecel lelenya. Atau sama seperti ini, bukan sosisnya yang ditonjolkan, tapi Abu Matnya. Ini poinnya di situ, intinya di situ. Inti dari brand itu adalah Abu Mat. Nah, kadangkala kalau kita tidak mengerti tentang tata cara pendesainan seperti itu, asal-asalan, ternyata itu menjadi pengaruh besar bagi orang mengenal dengan brand kita. Ya Pak tidak? Kan nggak semudah itu orang itu bisa mengenal. Nggak semudah itu orang itu bisa dikenal tanpa melalui tahapan. Ada tahapannya. Termasuk seperti ini tadi. Yang keempat yaitu menentukan warna brand. Poinnya, warna brandnya ditentukan. Nah, contoh katakanlah seperti ini. Alpha Frozen Mat. Berarti yang menonjol atau inti atau poinnya yaitu Alpha Frozen Mat, walaupun di bawah itu tertulis menyediakan sosis, nugget, bakso dan lain-lain. Ya kan? Lah ini juga sangat pengaruh besar. Jadi warna di sekitar, warna biru di sekitar ini gitu, sebagai memberikan cahaya kepada warna Alpha Frozen Mat. Ini menentukan juga. Jangan sampai antara warna merah ini di belakangnya ini warna kuning, artinya kan kurang terang, tulisannya jadi kurang terang. Ya, ini tata cara pendesainannya harus jelas. Nah, ini kita sedikit tidaknya belajar meminta pendapat dari orang yang mengetahui tentang warna atau bahasanya. Mas, menurut sampean kalau ini tak kasih warna seperti ini gimana Mas? Bisa. Artinya apa? Jangan nuruti asal kita senang. Seperti konten kemarin kan Mas Ahyar bilang, jangan selalu mengikuti ego kita. Yang penting kan aku seneng Mas karo warna ini Mas. Nah, sama aja, nggak boleh. Gitu loh. Jadi mintalah dari beberapa pendapat orang yang sekiranya itu banyak yang lebih suka dengan melihat tulisan itu, dan tulisan itu bisa mengena di dalam kenangan seorang pelanggan. Nah, jadi pentingnya menentukan desain brand. Dari tulisan ya harus benar-benar bisa dibaca, mudah diingat, ya kan. Yang kedua tadi menentukan warna dari tulisan. Yang ketiga menentukan inti brand. Yang keempat adalah menentukan warna brand. Nah, ini harus jelas. Kalau kita tidak ada tahapan seperti itu, asal-asalan, ya hasilnya juga asal-asalan. Bagaimana kamu bisa mau dikenal tanpa kamu mengikuti tahapannya? Kamu mau naik kelas, tapi nggak mau mengikuti proses dalam ujian tersebut, ulangan tersebut, ya sulit. Wah, aku lewat belakang Mas, silahkan, ya kan. Tapi semua gitu, mengikuti proses. Kesuksesan itu tidak hadir secara kebetulan. Namun, sukses itu penuh dengan perjuangan, pengorbanan, dan doa. Sebagaimana di konten-konten berikutnya Mas Ahyar memberikan gambaran. Insya Allah pada umumnya warga Indonesia, warga Jawa katakanlah, orang Jawa sudah tahu semua kalau tempe itu asalnya dari kedelai, ya kan? Tapi kan belum tentu orang itu dikasih kedelai langsung suruh bikin bisa tanpa pernah belajar tahapan membuat tempe. Sama dengan mendesain. Sama aja. Jadi segala sesuatu itu tidak langsung loncat, langsung mengetahui enak etok, semua itu berproses. Kalau orang Jawa bilang itu udan tangis gak metu loe. Banyak orang yang gak tahu prosesnya tapi tahu hasilnya, ya kan? Begitu juga dalam bisnis, ya, dalam kehidupan kita. Maka dari itu dalam konten kali ini Mas Ahyar sangat berharap kepada teman-teman para pengusaha, entrepreneur, khususnya para pemain frozen food dan umumnya para
entrepreneur, pengusaha yang lain juga sama. Di dalam menentukan desain brand harus berhati-hati. Dalam berhati-hati maksudnya itu benar-benar yang rapi, benar-benar bisa menyenangkan, bisa memberikan gairah, semangat orang yang membaca, orang yang melihat, intinya para pelanggan setia kita. Karena di dalam sebuah marketing, ilmu marketing, aset yang berharga bagi kita itu bukan mobil, rumah, outlet, dagangan kita, tidak. Aset yang paling berharga kita adalah pelanggan. Itu adalah aset kita. Maka dari itu, berikanlah kenyamanan pelanggan kita melihat brand kita, desain kita, logo yang kita kembangkan, yang kita kenalkan, mereka merasa nyaman dengan melihat brand kita. Artinya apa? Bagaimana caranya brand kita tadi ada di hati pelanggan. Kalau aku nggak di AFM nggak mas, kalau aku beli frozen kalau nggak di AFM nggak mas, ya kan? Itu gimana caranya? Berarti banyak trik-trik, tahapan-tahapan, proses-proses yang harus kita kerjakan, berikan, ya kan, agar pelanggan kita benar-benar bisa datang dengan hati. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan manfaat, barokah, kesuksesan, berkah untuk kita semua di dalam dunia dan akhirat. Sekali lagi, manusia harus punya dream. Apa itu? Impian. Impian kita apa? Apakah sekedar kita ingin menjadi pengusaha yang sukses berkah? Jangan. Ingin jadi polisi? Jangan. TNI? Jangan. Jadi menteri apapun, kalau menurut saya jangan. Tanpa dengan kalimat kesempurnaan adalah berkah. Kalau di dalam Islam, cita-cita orang Islam, orang iman itu sudah ditentukan dalam Quran dan hadis. Apa itu? Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi cita-cita manusia yaitu khairunas anfa'um linas. Jadi pengusaha yang baik untuk orang lain dan orang banyak. Jadi polisi yang baik untuk orang lain dan orang banyak. Jadi TNI yang baik untuk orang lain dan orang banyak. Jadi apapun, ya kan? Boleh silakan. Cita-cita yang terakhir bagi kita yaitu bermanfaat untuk orang lain dan orang banyak. Sekali lagi, kesuksesan itu tidak diukur dari banyaknya harta. Dan juga tidak diukur dari tingginya sebuah jabatan, melainkan diukur dari apa? Seberapa manfaat orang itu untuk di sekitarnya. Oke, terima kasih. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Mas Ayar kali ini benar-benar bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekali lagi, cukup melihat dan mendengar jadi pengalaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.